Halo guys, balik lagi bersama dengan gue Bang Jo Review. Di video kali ini gue pengen ngebahas salah satu handphone mid-range terbaru yang merupakan lini Y series dari Vivo. Dan sekarang di tangan ini gue udah megang Vivo Y53s. Nah, di video kali ini gue bakal ngulas 7 alasan kenapa si Vivo Y53s ini tuh worth it buat kalian beli. Dan buat kalian penasaran lebih lanjut sama Vivo Y53s ini, langsung aja check this out. Hal pertama menurut gue yang menjadi alasan kenapa Vivo Y53s ini worth it buat dibeli yaitu mengenai kemampuan multimedianya. Nah, sebelum kita ngomongin lebih lanjut mengenai kemampuan multimedianya, kita bakal lihat dulu nih spek layar dari si Vivo Y53s ini. Untuk spek layarnya sendiri di sini Vivo Y53s ini membawa layar berukuran 6,58 inci dan untuk panel sendiri HP ini tuh menggunakan panel IPS dengan resolusi Full HD+. Untuk kualitas layar sendiri bisa dibilang menurut gua kualitas layar yang dihasilin dari Vivo Y53s ini tuh bagus banget. Dimana HP ini juga udah mengusung teknologi warna DCI-P3 Color Game Mode yang bikin warna dari HP ini tuh jadi kelihatan semakin mantap. Jadinya kualitas layar yang tampilin dari Vivo Y53s ini tuh kelihatan semakin kaya dan juga semakin vibrant. Dan menurut gua HP ini tuh bakal cocok banget nih kalau seandainya kalian pakai HP ini untuk kebutuhan nonton. Karena selain tampilan layarnya yang vibrant dan juga tajam, HP ini juga dibekali dengan speaker mono yang secara kualitasnya menurut gue ini tuh udah cukup banget kalau seandainya kalian pakai untuk kebutuhan multimedia. Gak ketinggalan juga di sini Vivo Y53s juga masih dibekali dengan lubang earphone jack 3,5 mm. Dan mungkin bagi sebagian orang keberadaan lubang earphone jack di HP ini tuh menjadi sebuah nilai plus dalam kebutuhan multimedia. Nah, di sini tuh Vivo Y53s udah menyediakan semua hal yang dibutuhkan untuk kebutuhan multimedia. Dan menurut gue buat kalian yang cari HP untuk kebutuhan multimedia, mungkin Vivo Y53s ini tuh layak banget buat kalian lirik. Nah, hal kedua yang gue suka dari Vivo Y53s ini yang jadi alasan kenapa HP ini worth it buat dibeli yaitu mengenai desainnya. Kalau kita ngeliat desainnya sendiri di sini Vivo Y53s ini tuh mengusung tren di slim design. Dimana kalau dari sudut pandang gua, HP ini tuh punya desain yang cukup tipis apabila kita berkaca dari baterainya yang cukup jumbo. Untuk varian warnanya sendiri di sini Vivo Y53s ini tuh ada dua. Dimana yang pertama yaitu Fantastic Rainbow yang bodinya ini tuh punya kemampuan buat nampilin banyak warna. Nah, kemampuan itu bisa tercipta berkat teknologi pewarnaan dari Vivo, yang dimana Vivo itu menamakan teknologi ini dengan nama Dynamic Color Technology. Satu lagi yang jadi favorit gua yaitu tentu aja warna Deep Sea Blue yang lagi gue pegang saat ini. Karena menurut gue warna di HP ini tuh bikin HP ini jadi kelihatan kalem dan juga elegan. Selain itu yang gue suka finishing matte dari HP ini juga bikin bodi plastik dari Vivo Y53s ini tuh jadi berasa kayak bodi kaca. Dan untuk build quality HP ini pun juga berasa solid meskipun HP ini pakai bodi berbahan dasar plastik. Overall menurut gue Vivo itu sukses banget nih bikin HP-HP yang punya karakter desainnya sendiri. Karena selama beberapa waktu terakhir gue ikutin HP-HP-nya Vivo, menurut gue semakin kesini Vivo itu semakin pede dengan desain lini smartphone yang mereka punya. Poin berikutnya yang jadiin Vivo Y53s ini worth it buat kalian beli yaitu tentu aja dari sektor performanya. Untuk performanya menurut gue chipset MediaTek Helio G80 yang ada di Vivo Y53s ini tuh enak banget kalau seandainya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Dimana menurut gue kegiatan kayak sosmed ataupun multitasking sehari-hari tuh bisa dijalanin dengan lancar banget oleh HP ini. Karena kebetulan juga HP ini udah dibekali dengan RAM berukuran 8GB yang bisa di-extend lagi sampai 3GB. Yang dimana somehow fitur extended RAM ini tuh bakal berguna banget kalau seandainya kalian itu pengen multitasking dengan banyak aplikasi. Selain itu untuk storage-nya juga HP ini udah cukup gede yaitu 128GB. Dan yang lebih kerennya lagi HP ini tuh udah memiliki dedicated slot microSD yang dimana kita itu bisa pakai 2 kartu SIM card dan juga 1 microSD secara bersamaan. Di ajak gaming pun menurut gue performa dari Vivo Y53s ini tuh masih cukup enak. Dimana gue udah ngetes HP ini dengan game PUBG Mobile di Graphics Mode Ultra dan HP ini tuh bisa ngelibas game PUBG Mobile tanpa kendala sama sekali. Tapi menurut gue kalau seandainya gamenya ini tuh berat banget kayak Genshin Impact, menurut gue untuk Genshin Impact ini HP ini emang patut dimaafin karena HP flagship pun kadang-kadang juga masih ada yang nggak lancar buat jalanin Genshin Impact. Sektor keempat yang jadi salah satu pertimbangan buat kalian untuk milih Vivo Y53s ini yaitu mengenai sektor softwarenya. Karena jujur semenjak pertama kali gue nyobain OS-nya HP Vivo, gue bisa bilang gue itu cukup nyaman sama UI-nya Vantage OS ini.
Feeling pakai Vantage OS 11.1 dan juga Android 11 di HP ini tuh ngasih kita experience yang simple dan juga smooth. Dan di sini gue cukup suka dengan tampilan-tampilan icon yang dimiliki oleh Vantage OS-nya si Vivo ini. Karena kebetulan juga gue emang cukup concern sama desain UI dari sebuah smartphone. Dan satu poin lagi yang gue suka dari Vivo Y53s ini, HP ini tuh nggak banyak iklan di UI-nya. Jadinya kalau kita pakai HP ini, kita tentu aja nggak bakalan keganggu sama iklan-iklan yang biasanya muncul di aplikasi bawaan. Karena menurut gue keberadaan iklan kadang-kadang tuh bakal ngeganggu banget saat kita lagi mengoperasikan smartphone. Nah, poin kelima yang menjadikan Vivo Y53s ini layak buat dibeli yaitu mengenai sektor baterai dan juga sektor charging dari HP ini. Yes, mungkin buat kalian yang cari HP dengan baterai gede, Vivo Y53s ini tuh layak banget buat kalian pertimbangin nih. Karena HP ini punya baterai berukuran 5000 mAh, yang selama gue pakai HP ini tuh selalu bisa banget untuk bertahan 1 harian lebih. Dipakai untuk kebutuhan daily, HP ini tuh selalu bisa banget untuk ngasilin SOT di atas 7 jam. Dan gak cuma itu aja, kerennya baterai gede di HP ini juga bisa dipakai untuk jadi power bank buat HP lain. Nah, di sini tuh Vivo Y53s ini bisa dipakai untuk ngecas HP lain dalam keadaan darurat. Dan ngomongin soal chargingnya, di sini Vivo juga dibekali dengan fitur fast charge 33 watt. Dengan fitur ini memungkinkan kita untuk ngecas dari 0 sampai 70% dalam waktu 41 menit aja. Dan kalau menurut gua, Vivo Y53s ini tuh bakal cocok banget buat kalian yang cari HP dengan baterai jumbo dan juga charging yang super ngebut. Nah, lanjut ke poin berikutnya, salah satu sektor yang gue suka dari Vivo Y53s ini yaitu sektor kameranya. Di sini Vivo Y53s membawa setup 3 buah kamera belakang, di mana kamera utamanya ini tuh memiliki resolusi 64 megapiksel night kamera, dan untuk dua kameranya lagi yaitu kamera makro dan juga kamera depth sensor sebesar 2 megapiksel. Selain itu untuk kamera depannya, HP ini tuh memiliki kamera 16 megapiksel AI selfie kamera. Dan untuk hasil fotonya, gue jujur cukup puas dengan hasil foto daylight dari Vivo Y53s ini, baik di kamera depan maupun kamera belakangnya. Hasil fotonya menurut gue tajam dan juga punya warna yang vibrant. Meskipun agak disayangkan di sini kamera ultrawide itu tidak tersedia di Vivo Y53s ini. Namun di sini poin plusnya, Vivo itu membawa fitur baru di HP ini yaitu fitur Eye Autofocus, yang dimana ini merupakan fitur dari Vivo V Series yang baru diperkenalkan di Vivo Y Series. Untuk foto low light sendiri, di sini penamaan night camera dari HP ini tuh bisa gue bilang cukup valid. Karena di sini dengan adanya fitur Super Night Mode, hasil kamera dari HP ini tuh ngebantu banget bikin detail dan juga highlight dari hasil fotonya tuh jadi semakin mantap. Jadinya kalau seandainya dipakai untuk foto low light, hasil foto dari Vivo Y53s ini tuh udah keren banget. Dan overall gue itu nggak ada komplain sama sekali sama hasil fotonya si Vivo Y53s ini. Lalu untuk videografinya sendiri, di sini Vivo Y53s ini bisa ngerekam di 1080p 30fps baik di kamera depan maupun kamera belakang. Serta ada juga fitur ultra stable di kamera belakang HP ini yang menggunakan teknologi EIS. Oke guys, sekarang gue lagi nyobain perekaman kamera depannya Vivo Y53s. Dan sekarang ini gue pakai perekaman kamera depan di resolusi 1080p 30fps. Nah, kira-kira gimana nih untuk stabilisasinya dan juga untuk audionya? Langsung aja kalian bisa lihat sendiri gimana hasilnya. Thank you. Nah, poin terakhir yang gue suka dari Vivo Y53s ini ada di beberapa fitur-fitur esensial yang dibawa oleh HP ini. Salah satu contohnya yaitu fitur Ultra Fast Sight Fingerprint yang bisa ngebuka HP ini dengan super cepat. Dan selain itu ada satu buah fitur yang gak kalah penting yaitu NFC Multifunction. Salah satu contohnya, fitur ini bisa dipakai untuk top up e-money, transfer data, atau bahkan juga bisa dipakai untuk kartu akses apartemen kalian. So, untuk kesimpulannya dengan harganya yang Rp3.699.000, menurut gue Vivo Y53s ini adalah salah satu HP mid-range paket lengkap yang wajib banget buat kalian lirik di harga 3 jutaan. Nah, buat kalian pengen beli Vivo Y53s ini, langsung aja bisa menuju link yang ada di kolom deskripsi. Dan kira-kira segitu dulu aja video kita kali ini. Like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.